Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa administrasi publik, hari ini kita akan belajar mengenai reformasi administrasi publik yang berfokus pada materi paradigma administrasi publik. Sekarang kita mulai dari pengertian. Secara terminologi, reformasi dapat diartikan sebagai perubahan atau perbaikan penyempurnaan. Sedangkan administrasi dapat diartikan sebagai organisasi dan manajemen pemerintahan negara. Hal ini dilakukan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mengubah yang pertama yaitu struktur dan prosedur birokrasi. Yang kedua, mengubah sikap dan perilaku birokrat guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. Ada beberapa pengertian menurut definisi ahli. Yang pertama menurut Montgomery yang pada tahun 1967 mengatakan bahwa suatu proses politik yang didesain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen-elemen lain dalam masyarakat atau dalam birokrasi itu sendiri dengan kenyataan politik. Sedangkan Kayden pada tahun 1969 mengatakan bahwa setiap perubahan atas prinsip, organisasi, struktur, metode, atau prosedur untuk memperbaiki proses administrasi secara berkesinambungan melalui proses evolusi dan bukan evaluasi. Nah, hal ini merupakan beberapa pengertian atau definisi ahli mengenai reformasi. Ruang lingkup reformasi. Yang pertama ada aspek reorganisasi atau institusional atau kelembagaan. Yang kedua ada aspek perilaku, dan yang ketiga ada proses politik atau pembeda dengan administrative change maupun organizational development. Tujuan dari reformasi. Secara sempit, tujuannya adalah sebagai usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, sedangkan secara luas, tujuannya adalah yang pertama, melakukan perubahan inovatif terhadap kebijakan dan program pelaksanaan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas administrasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pegawai. Dan yang terakhir, melakukan antisipasi terhadap kemungkinan kritik dan keluhan pihak luar. Selanjutnya, kesiapan reformasi. Yang pertama mengenai keinginan politis atau political desirability, yaitu perubahan rezim atau koalisi atas kekuasaan, terjadinya krisis keuangan atau ekonomi yang melemahkan legitimasi pemerintah. Yang kedua, kelayakan politis atau political feasibility, yaitu kuatnya kontrol atas proses pembuatan kebijakan dan kuatnya kemampuan untuk mengatasi adanya resintesi. Ketiga, kredibilitas pemerintahan atau credibility, itu reputasi dan kredibel pemerintah di mata masyarakat. Reputasi berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Kredibilitas akan semakin baik bila didukung secara domestik maupun internasional untuk melakukan reformasi. Dukungan secara domestik mencakup kesiapan sistem hukum, sedangkan internasional wujudnya pemberian bantuan. Selanjutnya, All Public Administration atau OPA. Diskurs tentang administrasi publik klasik fokusnya lembaga birokrasi. Birokrasi, tipe ideal organisasi untuk pemerintah modern dalam melaksanakan tugas-tugas yang besar dan luas secara terspesialisasi oleh sistem administrasi aparatur pemerintah. Birokrasi sebagai biang keladi berbagai macam penyakit atau patologi birokrasi. Inefisiensi menjadi suatu akar masalah dalam pelaksanaan fungsi-fungsi yang ada dalam birokrasi. Nah, padahal ciri-ciri birokrasi ideal yang dikemukakan oleh Weber memberikan formulasi tentang bentuk organisasi formal yang memaksimalkan efisiensi suatu organisasi. Kemudian, OPI adalah sebagai paradok birokrasi atau dibentuk untuk menciptakan efisiensi, ternyata menjadi sarang inefisiensi. Selanjutnya, birokrasi sebagai organisasi formal tidak mewadahi dan mengakomodir aspek informal individu.
Selanjutnya, tumpang tindihnya kepentingan individu mengakibatkan terjadinya penyimpangan. Birokrasi adalah wilayah administratif yang dalam pengelolaannya bisa menerapkan prinsip-prinsip administrasi. Nah, hal ini berbeda dengan wilayah administrasi publik yang bersentuhan dengan politik, di mana aspek keadilan menjadi tujuan yang harus diperhatikan oleh suatu birokrasi. Dalam wilayah politik, prinsip-prinsip administrasi sulit diterapkan. Hal ini dikarenakan adanya tarik-menarik antara prinsip efisiensi dan keadilan sosial dalam proses pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya, mengenai konsep organisasi publik untuk menjembatani tarik-menarik antara prinsip efisiensi dan keadilan sosial. Logika dalam organisasi publik adalah aspek kepemilikan organisasi oleh publik. Organisasi publik menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan yang menjadi manifestasi dari kedaulatan rakyat untuk mengkoordinasikan dan mengalokasi sumber-sumber daya yang dimiliki dalam bentuk pelayanan. Organisasi publik mengabdi dan berusaha memakmurkan rakyat, wilayah keadilan sosial yang menjadi tanggung jawab organisasi publik. Selanjutnya, mengenai masalah keterbatasan sumber daya, sehingga ada prioritas organisasi publik dalam melakukan distribusi. Prioritas yang didasarkan pada efisiensi kadang merupakan paradok dalam kebijakan distributif yang dilakukan pemerintah. Nah, ketika administrasi publik berpikir tentang efisiensi, maka aspek keadilan biasanya terpinggirkan. Hal ini dijembatani dengan parameter efektivitas dalam pengambilan keputusan di organisasi publik. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan manajemen publik baru atau NPM, atau dapat juga disebut dengan New Public Management. New Public Management muncul sebagai solusi atas lemahnya kinerja administrasi publik dalam memberikan pelayanan. Tugas dan fungsi birokrasi berada pada wilayah administratif sehingga bisa dijalankan dengan prinsip-prinsip administrasi secara efisien. Upaya ini dilakukan dengan menyuntikkan semangat wirausaha pada para aparatur negara. Salah satu wujudnya adalah menciptakan sistem yang lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya, permasalahan yang muncul adalah NPM mengubah asumsi-asumsi yang ada dalam organisasi publik dengan organisasi privat. Perubahan yang paling fundamental adalah mengubah asumsi masyarakat sebagai pengguna dan pemilik aset dalam organisasi publik menjadi pelanggan. Asumsi lainnya adalah diminimalkannya peran birokrasi sebagai penyedia layanan kepada masyarakat dengan pasar. Lalu, menyuntikkan semangat organisasi privat untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan memiliki kinerja baik adalah sangat penting. Hal ini karena kinerja birokrasi berada pada wilayah administratif dan wilayah ini perlu untuk diperbaiki dengan semangat dari organisasi privat. Perbaikan dilakukan pada aktivitas manajemen dan distribusi sumber daya. Menurut Mario Cuomo, kewajiban pemerintah bukanlah memberikan pelayanan, melainkan mengawasi apakah pelayanan itu sudah diberikan. Mengenai alokasi sumber daya adalah wilayah politik yang bermuara pada keadilan sosial. Penerapan semangat privat pada wilayah ini berisiko memunculkan eksploitasi terhadap masyarakat. Pertanyaan mendasar yang muncul, dapatkah mekanisme pasar memunculkan keadilan sosial? Mekanisme pasar ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan barang dan jasa. Ketika harga semakin tinggi, pasar tidak akan mensubsidi masyarakat yang tidak punya daya beli, sehingga yang terjadi adalah eksploitasi masyarakat miskin. Aspek keadilan yang dimiliki oleh administrasi publik adalah melindungi dan menjamin rakyatnya agar dapat hidup secara layak. Good governance. Istilah governance dan good governance sering digunakan dalam literatur pembangunan. Sedangkan bad governance dianggap sebagai sebab utama semua kejahatan dalam masyarakat kita. Donor besar dan lembaga finansial internasional lebih cenderung berdasarkan bantuan dan pinjaman mereka pada syarat pelaksanaan good governance. Proses pengambilan keputusan dan proses di mana keputusan tersebut diimplementasi atau tidak diimplementasikan, di mana peran negara dipersempit bahkan dilemahkan karena wilayah yang selama ini menjadi tanggung jawabnya dikurangi dan diserahkan pada mekanisme pasar.
Peran masyarakat pun dipinggirkan dalam proses pengambilan keputusan dan dieksploitasi ketika tidak memiliki daya beli akibat mekanisme pasar. Adapun pemain aktif dalam good governance ini adalah penguasa pasar atau swasta. Nah, selanjutnya ada 8 ciri utama dari good governance. Yang pertama, participatory, yang kedua consensus oriented, yang ketiga accountable, yang keempat transparan, yang kelima responsif, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh equitable and inclusive, kedelapan follows the rules of law. Nah, kalau tadi NPM, sekarang NPS atau pelayanan publik baru atau New Public Service. Konsep dasar New Public Service mengembalikan dan meningkatkan porsi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sebelumnya, pemerintah menjadi aktor sentral dan pihak yang paling tahu tentang kebutuhan masyarakat dibanding masyarakat itu sendiri. Padahal, permasalahan yang selama ini selalu bergema adalah terputusnya saluran komunikasi antara lembaga perwakilan dan pemerintah dengan rakyatnya. Analisis kebutuhan masyarakat tidak membumi dan urgensi di tingkat masyarakat lemah. NPS atau New Public Service menggulirkan gagasan-gagasan yang berputar pada peningkatan keterlibatan masyarakat dan akuntabilitas pejabat publik. New Public Service memindahkan pendulum pada wilayah yang belum tergarap dengan baik. Prasyarat memindahkan pendulum ini ada dua. Yang pertama, perbaikan kinerja birokrasi harus dilakukan. Wilayah administratif birokrasi dapat diperbaiki dengan menyuntikkan semangat privat sehingga penciptaan efisiensi dan efektivitas dapat berjalan. Yang kedua, kebijakan yang dihasilkan harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Nah, output dari pemberdayaan adalah tumbuhnya kemandirian dalam masyarakat. Pemberdayaan dalam jangka pendek memang cenderung menciptakan biaya tinggi, tapi dalam jangka panjang, ongkos yang dikeluarkan akan semakin kecil. Bentuk pemberdayaan berbasis kebutuhan masyarakat. Setelah itu, masyarakat dibina dengan ditumbuhkan semangat dan kemandiriannya. Asumsi-asumsi dalam New Public Service. Yang pertama, kepentingan publik adalah suatu tujuan tertinggi. Yang kedua, peran pemerintah adalah sebagai perantara berbagai kepentingan untuk menciptakan nilai-nilai bersama. Ketiga, pelayanan publik harus didasarkan pada hukum, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara. Nah, adapun ide dasar dari NPS atau New Public Service, yang pertama serve citizens atau not customers. Yang kedua, seek the public interest. Yang ketiga, value citizenship over entrepreneurship. Keempat, think strategically, act democratically. Kelima, recognize that accountability is not simple. Ketujuh, serve rather than steer. Kedelapan, value people, not just productivity. Sekian materi dari paradigma reformasi birokrasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.